Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Lipton 1 kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda bersama saya Anissa Ahmad. Sejumlah informasi teraktual dan terpercaya telah disiapkan untuk Anda. Pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh via online untuk sejumlah universitas di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran wabah virus corona. Persebaran virus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta, membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk sejumlah universitas agar segera memberlakukan pembelajaran jarak jauh via online. Pelaksanaan kuliah online ini sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan sejak lonjakan kasus virus corona. Lalu apa pendapat serta keluh kesah mahasiswa selama kuliah online ini berlangsung? Nama saya Reskia, asal kampus Universitas Trisakti. Diberlakukan online itu sejak tanggal 16 Maret. Nah, menurut saya itu kuliah online itu benar-benar nggak efektif sama sekali. Dampak dari kuliah online tuh kayak ngabisin kuota, itu bener banget, emang ngabisin kuota. Terus juga bisa aja jaringan lemot. Terus apalagi kalau gejala UTS-nya, kan sekarang saya lagi UTS tuh. Jadi tuh kayak mau upload jawaban UTS itu susah banget, kayak harus cari sinyal dulu, waktunya juga mepet, namanya juga kuliah gitu kan. Terus juga harus UTS tuh harus video call melalui Zoom atau Line, jadi dosennya tetap ngawasin kita gitu kan. Terus bener-bener waktunya tuh kayak mepet banget gitu. Terus yang namanya tugas itu ya Allah parah banget ya sumpah. Pokoknya tugasnya tuh banyak banget, deadline-nya lebih cepat daripada sebelumnya. Nah, saya kan kuliahnya kan selalu tatap muka di Trisakti, nggak pernah yang namanya nggak tatap muka. Baru ini yang namanya kuliah online, itu tuh bener-bener susah banget gitu kan. Terus keinginan selama kuliah online ini pengennya sih kayak lebih potong lah SPP tiap per semesternya gitu, atau dikasih kuota gratis gitu loh, atau tugasnya ya jangan terlalu banyak, jangan terlalu numpuk juga gitu loh. Terus kalau UTS minta waktunya ditambahin lagi, jadi kayak deadline-nya di jam 9 gitu kan ngumpulin UTS-nya. Kalau bisa lewatin lah jam 9:20 gitu. Jadi masalah-masalah untuk upload tugas tuh selesai gitu, jangan terlalu ribet gitu. Dampak yang didapatkan dari kuliah online ini membuat mahasiswa merasa tidak efektif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini membuat mahasiswa dan seluruh pelajar Indonesia terus berharap agar pandemi virus corona di Indonesia cepat selesai, supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran tatap muka kembali. Anissa Ahmad melaporkan dari Jakarta. Istri Wali Kota Bogor, Yana Ardian, melakukan gerakan sejuta masker kain di Kota Bogor guna untuk mencegah penularan virus COVID-19. Berbagai cara dilakukan banyak pihak guna mengatasi kelangkaan di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya dilakukan oleh istri Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, yakni Yana Ardian. Yana melakukan gerakan sejuta masker kain untuk berupaya menyikapi kondisi COVID-19. Tujuan dilakukannya gerakan ini mengajak masyarakat untuk menggunakan masker dan memberi edukasi serta memenuhi kebutuhan masker bagi warga Kota Bogor. Gerakan sejuta masker kain ini adalah gerakan kerjasama antara Pemkot Bogor, PKK, Yayasan Cinta Keluarga Indonesia, dan Solidaritas Bogor. Masker kain hasil jahitan Ibu Yana dan anggota organisasi wanita Bogor ini akan dibagikan secara cuma-cuma untuk masyarakat yang berkegiatan di tempat umum. Anissa Ahmad melaporkan. Baik pemirsa, kenaikan harga sembako seperti gula pasir dan bawang-bawangan terjadi di Pasar Jaya Cengkareng, Jakarta Barat. Penjual mengaku bahwa kenaikan harga dan kelangkaan barang tersebut adalah salah satu dampak dari virus corona.
Selamat siang pemirsa, pada hari ini saya sedang berada di Perumda Pasar Jaya Cengkareng, tepatnya di daerah Jakarta Barat. Hari ini saya akan melaporkan langsung perihal harga sembako di Pasar Jaya Cengkareng. Untuk harga sembako sendiri di sini harganya relatif normal, namun untuk harga gula pasir yang tadinya memiliki harga jual Rp12.000, kini harga jualnya telah mencapai Rp18.000. Selain harga gula pasir, harga bawang di Pasar Jaya Cengkareng juga memiliki kenaikan dikarenakan dampak virus corona. Seperti bawang putih memiliki harga jual dari harga Rp20.000 kini mengalami kenaikan menjadi Rp60.000. Sedangkan untuk bawang bombay sendiri memiliki kenaikan mencapai 80%, yang tadinya memiliki harga jual Rp20.000 kini harganya per kilo. Untuk per kilo bawang bombay harganya mencapai Rp160.000. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan dari Pasar Jaya Cengkareng. Anissa Ahmad melaporkan dari Jakarta. Banyaknya permintaan masyarakat terhadap rempah-rempah seperti jahe dan temulawak, kini harganya melonjak naik di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Bahan-bahan jamu tersebut dipercaya mampu menetralisir dan mencegah virus corona. Selamat siang pemirsa, pada hari ini saya sedang berada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat ini saya akan melaporkan langsung perihal harga rempah-rempah di Pasar Induk Kramat Jati, khususnya untuk rempah-rempah temulawak dan jahe yang saat ini sedang banyak dicari oleh masyarakat guna untuk mencegah virus corona. Harga temulawak di Pasar Induk Kramat Jati sendiri naik dari 3 sampai 10 kali lipat. Untuk harga temulawak di sini, harga awal jualnya mencapai Rp10.000 per kilogram. Tetapi sejak virus corona menyebar di Indonesia, harga temulawak kini naik mencapai 25 sampai 28 untuk per kilonya. Sedangkan untuk harga rempah-rempah jahe, untuk jahe putih awal jualnya memiliki harga Rp30.000, sedangkan untuk sekarang harga jualnya memiliki Rp40.000 untuk per kilonya. Sedangkan untuk jahe merah harga awal jualnya Rp50.000 per kilogram, sedangkan untuk harga sekarang sejak menyebarnya virus corona, harga untuk jahe merah sendiri Rp70.000 per kilogram. Demikianlah laporan yang bisa saya sampaikan dari Pasar Induk Kramat Jati. Anissa Ahmad melaporkan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melakukan bina mental guna untuk perkokoh jati diri personel TNI AU. Berikut wawancara mengenai bina mental dari Mabes TNI Angkatan Udara Cilangkap, Jakarta Timur. Baik, terima kasih Anissa. Pemirsa, pembinaan mental Mabes AU Cilangkap mengemban tugas dan tanggung jawab membina mental prajurit dan juga pegawai negeri sipil di lingkungan Mabes AU Cilangkap. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kolonel Sus Imam Zuhri. Beliau sebagai Kasubdis Bintal di Swat Pers AU. Baik, langsung saja kami akan berbincang-bincang mengenai tugas dari Bintal. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara bersama kami, karena ada beberapa hal nih yang akan kami tanyakan mengenai tugas dari Bintal ini. Ya. Baik, langsung saja Bapak. Mohon dijelaskan secara singkat mengenai tugas pokok dari Bintal Mabes AU ini. Ya, ini Vicky. Bintal itu bagian dari 3 pembinaan. Karena prajurit itu terdiri dari fisik, intelektual, dan mental. Dan kami adalah salah satu yang membina mental. Tujuannya bahwasanya kita itu membentuk ketahanan mental secara komprehensif kepada personil TNI melalui pembinaan rohani, pembinaan mental ideologi, pembinaan mental tradisi kejuangan, dan pembinaan mental psikologi. Yang mana ini terangkum dalam satu tugas, yaitu menyelenggarakan pembinaan mental ini bagi prajurit, bagi PNS, ASN, dan keluarganya, yaitu dalam rangka pembinaan kemampuan untuk mendukung pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI. Jadi tadi 4 komponen tadi, kalau Bintal rohani itu adalah meningkatkan keimanan ketakwaan karena kita sebagai insan hamba Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua yaitu kita pembinaan mental ideologi karena kita sebagai insan warga negara yang kita bina agar menjadi nasionalis. Yang ketiga sebagai insan prajurit TNI, yaitu kita dibina melalui pembinaan mental ideologi tradisi kejuangan agar prajurit itu mempunyai sifat militan
rela berkorban dan pantang menyerah, dan sebagai pembinaan mental psikologi kita sebagai insan prajurit TNI itu agar memiliki kematangan psikologi. Begitu, Bigi. Baik Bapak, untuk kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan sebagai realisasi dari fungsi Bintal ini? Kegiatan rutin sebagai pengejawaan, penerjemahan dari tugas-tugas Bintal tadi, yaitu menjalankan pembinaan mental yang 4 komponen itu, yaitu kita sudah rutin setiap apel pagi diingatkan, dan itu kita membuat telegram ke seluruh jajaran TNI AU se-Indonesia, yaitu renungan Bintal. Hari Senin renungan Bintal tradisi kejuangan, hari Selasa pembinaan mental ideologi, hari Rabu pembacaan renungan Bintal, hari Jumat pembacaan renungan Bintal. Dan juga kita juga ada kegiatan peribadatan masing-masing. Yang jelas kami juga sudah rutin bahwasanya hari Rabu minggu pertama dan hari Rabu minggu ketiga habis apel pagi itu yang Islam sholat duha bersama, dilanjutkan dengan siraman rohani, kultum ataupun juga yang lainnya. Sedangkan kalau yang Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu juga di jam yang sama melakukan kegiatan sesuai dengan tempat ibadahnya. Selanjutnya juga sebenarnya rutin itu pengurusan perizinan khususnya yang mau nikah cerai. Dan juga perizinan yang mau ibadah, misalnya umroh, yang Islam, yang Protestan, Katolik, ziarah rohani ke Yerusalem, yang Buddha ke Sungai Gangga, India. Demikian juga kita juga membuat buletin dan menerbitkan itu yang secara tertulis yang tiap Jumat, yaitu ada renungan Bintal, renungan mimbar Jumat rohani Islam. Tapi kalau yang rohani agama yang lain, Islam mengeluarkan buletin An-Nahl, yang Katolik Rafael buletinnya, yang Protestan buletinnya Merpati, yang Hindu buletinnya Triloka. Demikian juga kita mengada setiap tahun Pabintal itu agar tidak kering, maka kita juga ada pembekalan Pabintal setiap tahun. Juga ada Sarasean Bintal ideologi tradisi kejuangan, juga kita ada sambil ke bawah kita ngadakan safari Bintal ke lalu ke satuan-satuan. Dan juga kita untuk melihat itu secara Islam setiap tahun ganjil kita ngadakan MTQ, MHQ, MFQ. Sedangkan di tahun genap kita ngadakan Pesparani. Dan kita juga ngadakan ceramah deradikalisasi itu sebagai penjawatan Bintal ideologi. Itu, Vicky. Baik Bapak, dalam rangka meningkatkan kualitas mental prajurit dan juga pegawai negeri sipil di lingkungan Mabes AU, program apa yang jadi prioritas dari Bintal ini? Prioritas, yaitu kita prioritasnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu yang jelas meningkatkan profesionalisme personil TNI AU melalui pembinaan-pembinaan yang lain secara komprehensif tadi. Dan yang selanjutnya juga pencegahan radikalisme. Karena kita tahu bahwasanya dengan pencegahan radikalisme ini kita arahkan, kembalikan menjadi sifat militansi, kita itu rela berkorban dan pantang menyerah, dan kita berjiwa nasionalis. Baik, untuk kegiatan dari Bintal ini, apakah ada kegiatan yang bersifat keluar atau melibatkan masyarakat umum? Ada. Yang jelas, kita juga ada peringatan Hari Besar Keagamaan. Agama apa saja ada. Dan ini juga melibatkan, mengajak masyarakat sekitar satuan, sekitar komplek tempat hunian warga TNI AU. Demikian juga
Itu kalau yang Islam di HBI, yang Protestan, yang Katolik di gereja, itu juga melibatkan masyarakat sekitarnya juga bisa menggunakan tempat ibadah kita. Demikian juga ada pembinaan pelayanan dan juga penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan haji. Misalnya haji di kita ada timlan. Itu kadang juga masyarakat sekitar komplek juga ikut karena merasa sudah menyatu dengan kita prajurit maupun keluarga TNI. Kemudian yang terakhir dari kami nih Bapak, apa harapan Bapak terkait tantangan dari tugas Bintal ini ke depan? Tantangan kaitan yang jelas ikhlas. Ikhlas, karena sekarang kita tidak bisa lepas dari itu. Kegiatan lihat itu, tapi sebetulnya kita berharap semuanya itu ikhlas. Tidak hanya kami, semuanya. Kalau semua sudah ikhlas itu enak. Harapannya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas bincang-bincangnya dan juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk wawancara bersama kami. Semoga Bintal Mabes AU ini dapat melaksanakan tugas membantu pimpinan dalam meningkatkan kualitas mental prajurit dan juga pegawai negeri sipil di lingkungan Mabes AU ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Demikianlah bincang-bincang kami. Silakan kembali ke studio, Anissa. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan persebaran virus corona. Salah satunya dengan memberlakukan PSBB. DKI Jakarta mulai melakukan PSBB pada 9 April lalu dan dampak positif dari peraturan ini cukup nyata. Kasus positif di Jakarta mulai mengalami tren penurunan sangat tajam. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengatakan penurunan ini adalah dampak positif dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Khusus DKI, perkembangan yang terakhir, kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat dan saat ini sudah mengalami flat dan kita berdoa semoga tidak terlalu banyak lagi kasus positif yang terjadi. Ini diakibatkan karena PSBB yang telah berjalan dengan baik. Bapak Gubernur DKI telah melaporkan pada Bapak Presiden tentang hasil yang dicapai selama pelaksanaan PSBB. Meski kasus baru di DKI mulai menurun, pemerintah tidak mengendorkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di ibu kota. Hal ini dilakukan agar kasus baru di Jakarta tidak mengalami kenaikan kembali. Anissa Ahmad melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Anissa Ahmad pamit undur diri dan sampai jumpa.